Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Ratna Yunita karena telah memberikan kesempatan untuk kami presentasi materi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang Islamisasi pengetahuan perbankan syariah. Dari kelompok 3, kami beranggotakan 13 orang yang terdiri dari Rahma Ramadhani, Dian Syakilah, Elena Putri Azhara, Khofifah Adilah, Sinta Nurhamika Kaplale, Hanifah Salma Hidayat, Alisya Namira, Nawal Nur Arofah, Mesti Nabela, Fadila Hazratul Soliha, Dinda Azhara, Anissa Primita, Nur Fadila, dan Mutia Safa Zulfulaika. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Salma. Pada Salma, saya persilakan. Oke, baik. Definisi. Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu yang sesuai dengan kebutuhan hakiki manusia. Latar belakang, semakin pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia berbanding lurus dengan semakin maraknya lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang lembaga sistem ekonomi Islam maupun lembaga keuangan yang berbasis syariah. Ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk kelembagaan seperti perbankan syariah, BPRS, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dengan instrumen obligasi dan reksadana syariah. Kemudian untuk pembahasan, bank syariah sedikit berbeda dengan bank konvensional lainnya, khususnya pada keuntungan. Dalam bank syariah, yang membedakan dengan bank konvensional adalah akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, walaupun menggunakan akad syariah, tetapi bank syariah akan tetap mengambil keuntungan dari setiap pinjaman atau tabungan. Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah, melakukan investasi dan pembiayaan karena prinsip yang digunakan, yaitu penanaman dana dan penyertaan, serta keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya, dan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan dua belah pihak. Adapun tujuan pembiayaan yaitu peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Selanjutnya, mudharabah. Mudharabah atau bagi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal, yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudarib. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada yang pertama ada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua ada deposito biasa, deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja atau modal kerja perdagangan dan jasa, dan investasi khusus, yang disebut juga dengan mudharabah muqayyadah. Selanjutnya yaitu kasus dan analisis kasus. Mudharabah, keuntungan dari transaksi ini dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Islam mensyariatkan akad kerjasama mudharabah untuk memudahkan orang.
karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian mudorib atau pengelola, dan mudorib memanfaatkan harta, dan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Yang terakhir adalah kesimpulan, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan institusi pendidikan yang mengajarkan tentang sistem ekonomi Islam dan lembaga-lembaganya. Larangan riba dan inspirasi umat Islam untuk menerapkan larangan ini dalam kehidupan ekonomi telah mendorong membentuknya lembaga-lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Namun, mereka masih mengambil keuntungan dari setiap pinjaman atau tabungan. Mudharabah merupakan bagian dari produk perbankan syariah yang unik, berdasarkan prinsip bagi hasil. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Islamisasi pengetahuan perbankan syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.